Ada sekolah? Siapa? Ayah. Kenapa? Sakit. Baik, sekarang kelas 4. Coba lihat temannya, ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah? Siapa? Jaki kenapa? Sakit juga. Mudah-mudahan teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini, kelas 3 belajar tentang IPA dan kelas 4 belajar tentang IPS. Nah, untuk kelas 3 kita akan belajar tentang wujud benda, di mana nanti kalian akan mengelompokkan wujud benda berdasarkan bendanya. Siap? Siap. Nah, supaya kalian mengetahui wujud-wujud benda. Wujud benda itu ada 3, supaya kalian lebih memahami dan bisa mengelompokkan ke dalam dan berdasarkan wujud bendanya. Siap? Siap. Baik, untuk kelas 4 kita akan belajar tentang IPS, belajar materi kegiatan ekonomi. Nah, supaya kalian mengetahui tentang kegiatan ekonomi baik di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Siap? Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita silakan kelas 3 untuk memasuki kelasnya masing-masing dan duduk berdasarkan kelompoknya. Oh, silakan. Sekarang kelas 4, silakan masuk ke kelasnya, duduk sesuai kelompoknya. Sebelum memulai pembelajaran supaya lebih semangat, kita ikut konsentrasi dulu ya. Siap? Siap. Konsentrasi. Siap mendengarkan? Nah, kita akan belajar tentang wujud benda. Kalian minggu kemarin sudah mempelajari tentang teori dari wujud benda. Tugas kalian sekarang adalah mengelompokkan wujud benda berdasarkan wujudnya. Ya, ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cair, dan ada yang berbentuk gas. Nanti kalian mengkelompokkan dan mengklasifikasikan benda apa saja sesuai dengan wujudnya. Ada pertanyaan? Sudah dapat dipahami teorinya? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan materi LKPD tentang wujud benda. Nah, sekarang silakan diskusi sesuai dengan kelompoknya. Kalian nanti isi ya. Kalian tidak boleh berisik, Ibu mau ke kelas 4 terlebih dahulu. Dalam
keinginan manusia. Kalian sebagai manusia ada kebutuhan dan keinginan tidak? Ada, pastinya ada. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan di mana mengubah barang atau bahan baku menjadi barang jadi. Jadi seseorang memproduksi dari barang yang tidak jadi menjadi barang jadi. Nah, untuk kegiatan distribusi, coba ada yang tahu nggak kegiatan distribusi itu apa? Ya, kegiatan menyalurkan barang. Jadi setelah barang itu diproduksi dan dibuat, maka akan terjadi kegiatan distribusi atau menyalurkan barang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang butuh dan memiliki keinginan bisa mudah mengakses barang tersebut. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan apa? Ya, kegiatan di mana kegiatan tersebut kita sebagai manusia menggunakan produk yang telah dibuat dan telah disalurkan. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti semua? Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami tentang materi dan teori tentang kegiatan ekonomi, langkah selanjutnya adalah membuat atau mengisi LKPD yang Ibu berikan tentang kegiatan ekonomi. Sekarang kalian duduknya udah berdekatan dengan kelompoknya? Sudah. Baik, Ibu akan memberikan, nanti kalian berdiskusi, ya. Setelah berdiskusi, nanti di akhir kalian memaparkan hasil diskusinya. Kalian sekarang silakan fokus dan konsentrasi dalam mengisi LKPD-nya. Ibu mau kembali ke kelas 3, ya. Baik, untuk kelas 3 apakah sudah selesai? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Coba nanti kita paparkan hasil diskusinya di lapangan. Nah, untuk sekarang silahkan tulis dulu sebelum nanti pulang, tulis dulu soal untuk dikerjakan di rumah ya. Oke, yang pertama, sebutkan 3 contoh benda berwujud padat yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, sebutkan 3 contoh benda berwujud cair yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah sebutkan 3 contoh benda berwujud gas yang ada di lingkungan sekolah. Baik, silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan. Kalau sudah, ya nanti biar Ibu pilih salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya. Baik, silakan kalian tunggu di lapangan. Baik, kelas 4 sudah selesai tugasnya? Sudah. Gimana ngerjainnya? Ada yang susah nggak? Sudah. Gampang semua ya? Nah, sebelum kalian nanti memaparkan hasil diskusinya di luar, Ibu akan memberikan dulu
soal untuk kalian nanti kerjakan di rumah. Siap? Siap. Soal yang pertama, sebutkan definisi kegiatan ekonomi menurut pemahamanmu. Yang kedua, sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, identifikasi dan klasifikasikan pekerjaan sesuai dengan kegiatan ekonomi. Sudah? Sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Biar nanti Ibu pilih salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelas 4 silakan kembali ke halaman. Kita sudah melaksanakan diskusi. Baik itu kelas 3 ataupun kelas 4 tadi telah melaksanakan diskusi. Nah, sekarang untuk pemaparan hasil diskusi Ibu akan tunjuk dari perwakilan setiap kelasnya. Untuk kelas 3 terlebih dahulu, Ibu tunjuk kelompok Nauli untuk maju ke depan. Silakan paparkan hasil diskusinya. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok Nauli telah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang ke kelas 4. Ibu pilih kelompok Alta untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. So, yang pertama, ya baik, terima kasih kepada kelompok Alta telah memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih juga kepada anak-anakku yang telah kondusif, disiplin, dan mengerjakan sesuai tugasnya. Ya, untuk kelas 3 tadi belajar tentang wujud benda. Wujud benda dikategorikan menjadi 3. Ada wujud benda padat, wujud benda cair, dan ada wujud benda gas. Yang termasuk ke dalam benda padat tadi ada apa saja? Ada batu, ada buku, ada bangku. Sedangkan yang termasuk ke dalam wujud benda cair tadi ada apa saja? Ada jus, air hujan, dan akuarium. Terus yang tadi ada wujud benda berdasarkan benda gas tadi ada apa saja? Ada gas dari ada gas LPG, uap dari panci. Jadi kalian harus dipahami ya bahwa wujud benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk kelas 4 tadi kalian belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Ada kegiatan apa saja? Produksi, distribusi, Dan konsumsi. Kalian juga telah bisa mengkelompokkan masing-masing pekerjaan, entah itu masuk ke dalam kegiatan ekonomi atau kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Sebelum berdoa kita tepuk semangat bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
untuk semangat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.